Sebagian besar orang kan pengen karirnya berkembang terus ya, minimal pengen gajinya naik ya. Masalahnya seringkali gaji itu kan linear dengan pangkat. Artinya kalau mau naik gaji ya harus naik pangkat. Lalu orang mulai ambil kelas-kelas tambahan deh, belajar hal baru, terus habis itu tujuannya supaya punya modal untuk naik pangkat. With all due respect, kita pasti juga pernah ya berinteraksi dengan institusi lain, ketemu orang-orang yang nggak miskin ilmu lah, yang wah ilmunya banyak, pernah sekolah di sekolah yang keren-keren, punya title yang mentereng, tapi kok ya karirnya kayak gitu-gitu aja ya. Yang jelas ini bukan soal kurang ilmu, harus digarisbawahi bahwa orang-orang yang kerjanya nggak oke, nggak selalu dia nggak tahu apa yang benar. Sama kayak maling juga tetap jadi maling kan bukan gara-gara dia nggak tahu bahwa maling itu tuh salah, tapi mereka tetap jadi maling. Tahu, bisa, dan mau itu tiga hal yang nggak selalu sejalan. Salah satu hal yang sering kali jadi gap antara tahu dan bisa adalah soal growth mindset. Growth mindset ini udah sering banget diomongin di mana-mana. Ironisnya nggak sedikit dari yang selalu ngomongin growth mindset ternyata adalah juga orang-orang yang punya masalah dengan ini. Sama kayak orang gila juga nggak tahu bahwa dia gila, orang-orang dengan fixed mindset juga nggak tahu bahwa dia sebenarnya fixed mindset. Tapi orang-orang di sekelilingnya bisa lihat ini. Kita mau ngerti gejalanya fixed mindset tuh apa sih? Yang pertama adalah nggak antusias. Mereka nggak suka diajak diskusi sesuatu yang nggak biasa. Diskusi untuk explore sesuatu yang masih nggak pasti, yang nggak tahu nih ujungnya kemana. Mereka cuma tertarik ketika ini ada ujungnya dan ujungnya itu konkret. Jadi maunya yang simple-simple aja. Lu ajak gue discuss, lu ajak gue meeting, ujungnya kemana sih? Kalau ujungnya masih nggak jelas, gue nggak mau deh. Mereka orang-orang yang nggak menghargai proses atau bahkan mereka cari-cari alasan. Ada deadline lah, lu aja deh gitu kan, gue ikut aja deh, aduh lagi nggak sempet nih, aduh apapun itu gitu ya. Terus begitu kalaupun mereka ikut, biasanya ekspresinya nggak semangat atau mereka nggak partisipasi di meeting, diem aja atau bahkan sibuk ngerjain yang lain. Itu udah clear banget. Kalau lo ngajak orang untuk sesuatu yang menurut lo ini penting, terus orang itu malah ngelakuin hal lain, artinya mereka nggak antusias gitu, dan jangan-jangan mereka nggak punya growth mindset di bidang yang ini. Gejala yang kedua adalah black hat forever. Ini minjem terminologinya Edward de Bono dari bukunya dia Six Thinking Hat. Intinya kan diskusi akan menarik dan produktif ketika balance dari 6 approach. Dia nyebutnya thinking hat. De Bono ini bilang ada topi warna putih, which ketika kita menggunakan data, informasi yang terstruktur. Kadang-kadang kita juga harus pakai topi warna kuning, optimis. Kadang-kadang yang pakai topi biru, di mana kita organize, kita connecting the dot. Kadang-kadang kita pakai topi hijau, di mana kita kreatif. Kadang-kadang kita pakai topi warna merah yang emosional, lihat dari sisi perasaannya. Yang satu juga nggak boleh disingkirkan adalah topi hitam atau black hat, yaitu orang-orang yang apatis, orang-orang yang skeptis, orang-orang yang selalu melihat sisi buruknya. Jadi topi hitam, black hat itu dibutuhkan, tapi orang-orang yang punya fixed mindset itu hidupnya penuh oleh black hat. Bukan cuma nggak partisipasi, tapi berusaha hijack supaya diskusinya nggak kemana-mana. Ketika tim semua diskusi, kalau dia bisa diem, dia diem. Kalau dia ngerasa ini udah buang-buang waktu, maka dia akan buktiin bahwa ini buang-buang waktu, ini nggak bisa dijalanin, ini banyak kelemahannya, ini ide yang jelek dan sebagainya. Pokoknya untuk di hijack supaya udah diskusinya berhenti, udah deh kita back to work aja, kita ngurusin kerjaan yang udah pasti aja. Black hat itu dibutuhin tapi pada porsinya. Masalahnya orang-orang fixed mindset ini apatis, bukan bantuin cari apa yang harus diberesin, tapi niatnya justru ngebunuh ide dan nge-stop discussion. Nah, orang-orang ini sebenarnya lagi nunjukin isi kepalanya, karena kan you are what you think ya. Contoh gini ya, kita kalau bayangin kenapa misalnya gue bisa punya mobil yang bagus nih tahun depan gitu ya, maka otak kita akan secara otomatis membanjiri kepala kita dengan ide-ide, oh iya kan harusnya tahun depan naik gaji, oh iya ekonomi udah mulai membaik, oh iya ada asuransi jatuh tempo atau deposito jatuh atau apapun itu. Jadi berbagai macam argumen kenapa kita bisa beli mobil bagus tahun depan itu dikeluarin. Tapi hal yang sama ketika kita berpikirnya, aduh kayaknya gue tahun depan nggak bisa beli mobil yang bagus deh, maka segala macam alasannya juga akan dikeluarin sama otak kita. Entah, oh iya lagi banyak pengeluaran, mau merit jadi harus nabung dan lain sebagainya gitu. Jadi sampai ada istilah otak kita itu kan adalah wonderful servant tapi poor master. Artinya otak kita ini pembantu yang luar biasa, lu suruh apa aja dia bisa kasih, tapi dia majikan yang amat sangat buruk karena dia nggak bisa ngedrive untuk kita selalu berpikir positif. Akhirnya seringkali kita ketarik ke negatif, dan orang-orang dengan fixed mindset ini punya gejala seperti itu. Yang ketiga adalah orang-orang seperti ini maunya instan atau maunya gampang. Orang-orang fixed mindset ini selalu nggak mau repot. Kalau mau ada ide baru maunya yang gampang, yang pasti, yang langsung bisa dipraktekin, udah jelas hasilnya gimana. Mereka nggak punya learning attitude. Ilmu yang paling berharga itu di dunia adalah ilmu yang datang tanpa label ini ilmu loh. Kenapa? Karena nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang bisa nemuin, nggak banyak yang bisa pula. Misal contoh, dari awal-awal kerja diingetin berkali-kali, ayo lo nabung, jangan boros. Itu kan ilmu yang datang dengan label ilmu. Itu nasihat dari orang tua, dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Dan nggak bikin kita belajar, karena pada akhirnya kita nggak nabung, kita tetap boros. Tapi begitu suatu saat kita dipecat gitu ya, dipecat dan belum dapat kerjaan baru, terus kita nggak punya tabungan, cicilan masih jalan, nggak bisa bayar, sampai akhirnya entah rumah, entah mobil yang tadinya kita cicil karena kita nggak bisa bayar, akhirnya mulai ditarik. Habis itu baru mulai nabung. Nah, itu kan ilmu yang tidak datang dengan label
ilmu, bikin kita belajar benar-benar, terus habis itu kita berubah. Balik lagi ke orang-orang dengan fixed mindset. Orang-orang ini jangankan baca buku, dia cuma mau belajar dari hal-hal yang ada labelnya. Kita cari ilmu di buku itu juga perlu proses, nggak langsung nemu buku yang bagus. Gue udah baca buku, ratusan buku ya, seumur hidup. Yang kasih ilmu bagus itu nggak nyampe 50%, ya mungkin cuma 30%, sisanya enggak. Kebayang kalau setiap baca buku, terus habis itu, aduh ini kok biasa aja, aduh ini kok nggak oke ya, maka gue akan stop baca buku. Tapi sampai hari ini enggak, gue masih cari lagi. Kalau mau yang gampang didapat, maka semua orang udah bisa. Maka dari itu orang-orang dengan fixed mindset itu kenapa dia nggak berkembang? Karena dia berhenti ketika, aduh ini susah, enggak deh, udah stop. Termasuk untuk cari sesuatu. Gejala yang selanjutnya lagi adalah ada heuristic bias, namanya status quo bias. Ini kecenderungan kita untuk stick dengan opsi yang ada. Biasanya orang-orang gini selalu mau balik ke cara-cara lama, apapun itu ya. Kenapa? Karena otak kita tuh punya program seek pleasure, avoid pain, dan conserve energy. Nah, dalam konteks ini conserve energy, orang-orang dengan fixed mindset nggak nemuin pleasure dari proses pencarian hal yang baru karena ujungnya masih belum jelas. Maka dari itu dia nggak dapat pleasure dari itu. Yang dia lihat itu pain, dan di sisi lain ketika kita cari cara baru, maka harus mikir ulang. Nggak bisa conserve energy, program yang ketiga itu nggak terpenuhi. Harus ngerubah kebiasaan, makanya malas. Dan makanya ditarik lagi ke cara yang lama. Udah deh, gini aja deh. Maka dari itu, merubah kebiasaan itu selalu jadi hal yang paling sulit. Gejala terakhir, orang-orang dengan fixed mindset itu dikelilingi oleh orang-orang nggak terlalu berani ngajak diskusi dia. Apalagi orang-orang di bawahnya. Karena mereka akan merasanya bahwa percuma deh, ngapain, ntar juga ujung-ujungnya maunya dia. Jadi tim menempatkan diri sebagai, gue jadi pelayan lo aja deh, lo maunya apa gue kerjain, tapi ya gue nggak akan jadi teman diskusi karena percuma, ujung-ujungnya maunya lo juga. Komunikasi di antara mereka akhirnya hanya task oriented. Apa nih PR yang harus kita kerjain, udah fokus di situ aja. Selanjutnya siapa aja yang rentan terhadap ini? Yang pertama adalah orang-orang dominan. Ada teori personality yang namanya DISC. D-nya itu dominan, I itu influence, S itu steady, C itu comply. Gue tuh sebenarnya dominan. Seiring dengan jam terbang dan pengalaman dan semakin menua, dominannya mulai turun. Orang-orang dominan ini adalah karakternya biasanya suaranya keras, lantang, tegas gitunya, maunya langsung straight to the point. Kalau dia ketemu salesman mobil misalnya, dia langsung nanya, ini harganya berapa? Salesman kan kadang-kadang diputer-puter ya, Pak, jadi gini, mobil ini tuh produksinya tuh di ini reputasinya, padahal gue nanyanya harga, dia jelasin macam-macam. Ini kan sebenarnya trik sales ya, karena sales selalu akan kasih value dulu sebelum bawa ke harga, supaya harga itu tidak dilihat detached atau contextless dengan value-nya, makanya dibawa value-nya. Nah, tapi orang-orang dominan biasanya nggak mau, dia maunya, saya mau tahu harganya. Dan jadi lo harus jawab harganya dulu, sisanya abis lo mau jelasin terserah. Tapi intinya orang-orang dominan ini maunya dia yang menyetir pembicaraan, yang lain lu ikut gua aja. Orang-orang ini suka motong omongan orang, nggak bener-bener dengerin omongan orang. Kenapa dia rentan? Karena secara personality mereka bukan yang doyan proses, maunya nggak bertele-tele, langsung aja, dan karena maunya dia yang lead diskusi, maka dia nggak terbuka sama yang lain. Akhirnya termasuk dia tidak growth secara mindset karena dia tidak mendengar. Yang rentan juga adalah orang-orang yang nggak kuat kemampuan abstraksinya. Jadi inovasi itu selalu dimulai dari ngayal. Jadi berabstraksi itu kan sebenarnya ngebayangin sesuatu yang belum pernah ada, yang kadang-kadang nggak konkret, konseptual, abstrak. Nah, orang-orang yang nggak kuat kemampuan membayang-bayangkannya cenderung malas untuk ikut diskusi hal-hal seperti ini, dan akhirnya cenderung punya fixed mindset karena dia nggak nyampe, dia nggak bisa berabstraksi, dia nggak bisa ngayal. Jadi buat dia kayak, aduh ngomong apa sih ini nggak jelas. Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang punya tendensi low dopamine. Jadi sifat dan personality manusia itu kan salah satunya dipengaruhi oleh hormon atau neurotransmitter. Ada yang namanya dopamin. Ini adalah hormone of wanting more. Ini yang selalu bikin kita, ngedorong kita untuk mau hal baru. Begitu udah dapat hal baru, lama-lama dia nggak suka lagi. Sebaliknya, lawannya dopamin adalah hormon namanya HNN. HNN itu sebenarnya singkatan here and now. Ini bukan spesifik satu hormon, tapi kumpulan dari berbagai macam hormon. Orang-orang yang dominan HNN ini biasanya nggak suka hal baru. Udah deh, syukurin aja apa yang ada di depan mata. Jangan bikin hal-hal baru, jangan spontan dan sebagainya. Jadi benar-benar kebalikan dari dopamin. Nah, orang-orang dopaminergic atau sebutan orang-orang yang dopaminnya kuat itu dapat pleasure dari hal-hal baru. Sementara sebaliknya orang-orang yang HNN itu dapat pleasure dari status quo. Maka dari itu orang-orang HNN cenderung punya fixed mindset gitu, yang udah deh, ini aja deh. Gimana taunya kita yang mana? Ya banyak lah. Cari di internet ada tesnya, apakah saya dopaminergic atau saya HNN. Nah, orang-orang dopaminergic itu biasanya kreatif, inovasi, suka ngurusin R&D, dia suka hal yang baru, walaupun juga nggak selalu bagus semua ya. Kekurangannya banyak, dia bosenan, dia nggak setia, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang HNN ini biasanya kalau di kantor itu dibutuhin di bagian-bagian operation, bagian-bagian service, sesuatu yang mengulang sesuatu yang itu-itu lagi secara konsisten. Makanya begitu diajak sesuatu yang baru, mereka kewalahan karena aduh, saya mau fokus sama yang ada di depan mata. Selanjutnya lagi, apa tandanya kalau kita udah punya growth mindset? Gejalanya apa? Bahwa gue tuh punya growth mindset yang cukup baik. Yang pertama adalah ketika kita mulai menghargai proses. Bahkan yang belum tahu ujungnya. Mereka dapat pleasure dari proses, bukan cuma dari goal. Mereka itu suka untuk discuss the why, bukan cuma what and how-nya. Dan makanya mereka ketemu banyak hal baru. Mereka tahu bahwa diskusi
diskusinya nggak ngejamin pada sesuatu yang konkret. Kadang-kadang kita berakhir dengan sesuatu yang konkret, yang actionable, yang kita bisa dapetin dan jadi sesuatu buat kerjaan kita, tapi mereka juga amat sangat terbuka terhadap kemungkinan bahwa diskusi ini bisa aja nggak jadi apa-apa. Ya udah, terus habis itu nguap begitu aja. Yang kedua adalah ketika kita malu sama kerjaan yang dulu. Nah, itu juga salah satu tanda, salah satu gejala bahwa kita mungkin udah punya growth mindset. Orang-orang yang punya growth mindset itu biasanya malu sama kerjaan-kerjaan yang dulu karena dia berprogres, sehingga kerjaan yang dia dulu bangga-banggain dia mulai ngeliat kayak, aduh kok gue malu ya pernah ngerjain itu, ternyata nggak oke-oke banget ya. Nah, itu artinya dia sudah berprogres. Dia nggak bangga-banggain kerjaan yang dulu secara output, walaupun dia bisa bangga sama prosesnya. Wah, dulu waktu gue ketemu ini prosesnya luar biasa. Walaupun ya hasilnya sih kalau untuk sekarang ya begitu doang ya, sekarang ada yang lebih oke ya, tapi prosesnya luar biasa. Kenapa dia malu? Karena balik lagi dia berprogres, yang dulu dianggap keren sekarang udah nggak keren lagi. Ketiga adalah gejala bahwa kita sudah punya growth mindset adalah antusias sama hal yang baru. Orang-orang ini selalu suka sama hal baru bahkan ketika belum ada kepastian. Lihat sesuatu yang baru aja udah excited gitu ya, termasuk suka beli barang baru dan jadi kelompok yang pertama untuk punya produk-produk yang baru keluar. Mereka willing untuk bayar lebih untuk jadi kelompok elit yang awal karena mereka menghargai jadi kelompok elit itu. Terus selanjutnya lagi, orang-orang yang punya growth mindset biasanya bisa ganti-ganti topi secara profesional. Balik lagi ke tadi Edward de Bono Six Thinking Hat. Orang-orang ini begitu tertarik untuk najemin ide sehingga dia akan ambil beberapa angle. Coba deh kalau gue pakai topi putih, coba by data ide ini gimana ya? Gue sekarang ganti pakai topi hijau gitu. Walaupun gak harus selalu dibilang ya topi hijau, oke, ini sebenarnya bisa ditweak secara kreativitas begini. Kadang-kadang dia jadi topi merah, emosional. Kadang-kadang dia men-challenge idenya dia sendiri. Tunggu deh, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ide gue tadi tuh ada kelemahannya di sini ya, dan lain sebagainya. Jadi dia akan amat sangat terbuka simply karena dia pengen nge-shape dan najemin ide-ide yang tadi dengan lebih baik lagi. Nah, terakhir gejala yang juga tanda yang paling kuat bahwa orang udah punya growth mindset adalah dia selalu mau dengerin orang dan mau lihat orang lain itu datang dari mana sih. Dia punya pemikiran itu gimana sih lu bisa punya pemikiran ini, dia selalu mau ngerti. Jadi orang-orang ini biasanya mau dengerin orang, nggak suka motong ngomongan orang, dia mau ngerti, dia bisa nahan untuk oke, jangan dipotong. Ketika lo ngomong lagi terus dia nyaut, dia berhenti. Dia oke, gue mau denger. Tujuannya karena dia mau ngerti. Ini orang mau nyampein apa, gue butuh dengerin supaya gue mengerti dan supaya gue nggak salah. Kalau gue nggak denger, bisa aja sebenarnya gue salah. Ada blind spot yang gue nggak lihat, yang sebenarnya dilihat. Terus habis itu kalau gue nggak dengerin, akhirnya gue jadi kejeblos. Dan mereka dengerin bukan untuk cari celah untuk membantah, tapi untuk ngerti, untuk ngerasain dan experience. Oh, kalau angle-nya dari sana tuh begini. Dan dia membuka dirinya untuk diyakinkan dan bahkan dikasih surprise bahwa oh iya, ternyata ada hal yang oke di luar yang gue pikirin. Terakhir adalah gimana melatih growth mindset. Disclaimer bahwa banyak tips untuk ngebangun growth mindset yang banyak juga udah ngomongin, tapi balik lagi kesadaran kita untuk assess dan minggirin bias kita sendiri itu penting. Karena yang punya fixed mindset biasanya bukan dia nggak tahu apa itu growth mindset, dia udah tahu, tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang behave like a fixed mindset ketika dia ngejalanin ini. Jadi bias mulai ikut masuk dan itu yang amat sangat sulit. Yang pertama tipsnya adalah selalu punya kesadaran bahwa tiap orang berbeda. Start dari sana. Setiap orang dilahirkan berbeda. Setiap orang yang kerja bareng sama kita, yang hidup bareng sama kita, itu memang pada dasarnya beda-beda. Nggak usah ngomongin yang satu kantor. Yang satu keluarga aja beda. Lihat deh di keluarga kita. Ada kakak kita, adik kita, om tante, dan lain sebagainya yang ekstrovert dan introvert. Ada yang spontan, tapi ada yang terencana banget. Ada yang logis banget, ada yang baperan banget, dan lain sebagainya. Padahal background keluarganya sama, mereka dibesarkan di lingkungan yang sama. Bayangin kalau yang satu keluarga aja bisa sebegitu berbeda, gimana beragamnya ketika bahkan nggak satu keluarga. Bisa beda ekonomi, beda cara didiknya, dan lain sebagainya. Growth mindset itu harus berangkat dari kesadaran bahwa satu, bukan cara gue doang yang benar. Bahkan ketika gue yakin gue benar, bukan berarti yang lain salah. Jangan monopoli kebenaran gitu. Lo boleh benar, tapi ketika lo benar bukan berarti yang lain salah. Yang lain juga bisa benar. Dan benernya juga nanti ada level. Lo benar tapi dia lebih benar. Kan bisa begitu ya. Dan bukan gue doang yang harus didengerin. Growth mindset juga harus berangkat dari kesadaran bahwa bukan gue doang yang punya mau dan bukan gue doang yang punya masalah. Maka dari itu kita harus berangkat dari seperti orang. Oh, ada orang yang berbeda. Ini bukan soal tentang gue, bukan dengan cara gue, bukan cuma segala sesuatu yang dari gue yang paling benar, tapi macam-macam. Nah, growth mindset dilatih dengan lihat dari sisi lain. Nurunin ego bahwa semua harus gue sentris. Dengan begitu kita diajak ngalamin angle yang lain, dan ketika kita terbuka untuk ngalaminnya, kita akan nemuin banyak hal baru. Yang ternyata menarik juga ya dengan cara dan angle-nya sendiri. Dan lama-lama kita pun mulai punya ketertarikan untuk lihat dari sisi yang lain. Termasuk begini, kita lihat teroris itu kan sebenarnya kan orang-orang yang tidak punya growth mindset. Kebanyakan teroris itu dibesarkan di lingkungan di mana dia cuma punya satu view, sehingga dia bilang bahwa ini adalah view yang benar, view yang lain adalah salah. Makanya dia menyerang. Tapi lihat deh, orang-orang yang fanatik begitu terus abis itu dia pindah ke hidup di satu area yang ini bukan kelompoknya
dia, ini kelompok yang berbeda, biasanya kefanatisannya dia turun. Dia mulai melihat bahwa ternyata dari sisi dia tuh nggak jelek-jelek amat, nggak salah-salah banget. Nah, growth mindsetnya mulai terbangun. Nah, yang kedua, masih berhubungan sama yang tadi, untuk latihan growth mindset adalah latihan ganti kebiasaan. Nggak usah mikir yang susah-susah, yang sederhana aja, tapi harus dijalanin dengan enjoy dan terbuka. Lo jalaninnya kalau nggak enjoy terbuka percuma. Misalnya contoh ke kantor, biasanya kalau naik mobil cobain naik motor, atau cobain naik bis, atau cobain naik taksi, atau apapun. Bisa juga cobain jalan lain, bisa juga cobain jam yang berbeda. Kalau biasa jam 7, coba deh jam 8, coba jam 9, coba jam 12 dan sebagainya. Termasuk pulang kantor. Dengerin musik juga sama. Kalau biasanya dengerin pop, cobain dengerin rock, dengerin country, reggae, dangdut, latin, mandarin, Korea, dan apapun itu. Jalan-jalan juga sama. Kalau biasanya lu jalan-jalan ke kota-kota yang besar, Surabaya, Singapura, Kuala Lumpur, cobain ke kota-kota yang hidden gem. Supaya kita juga bisa experience hal lain. Kalau biasanya kita ke kota-kota, coba kita ke wisata alam, dan apapun itu. Ini akan bawa experience berbeda ke hadapan otak kita, yang pelan-pelan akan bikin otak kita mulai terbuka. Ternyata bisa menarik juga ya, di luar pandangan yang selama ini gue nggak pernah pikirin. Karena pada dasarnya fixed mindset itu dimulai dari ketakutan akan sesuatu di luar kebiasaan kita. Jadi sebenarnya orang-orang yang confidence-nya tinggi, tapi dia menentang segala sesuatunya, alias mereka adalah orang fixed mindset, adalah orang-orang penakut, bukan pemberani. Kalau dia pemberani, dia tidak akan takut untuk memberikan orang lain untuk, lo ngomong dulu deh. Yuk kita coba deh ide lo deh. Yuk kita coba hal yang baru. Yuk kita coba prosesnya. Intinya adalah orang dengan fixed mindset adalah penakut. Dia takut kalau segala sesuatunya tidak enak, tidak sesuai ekspektasi, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Jangan berpikir bahwa ketika gue tegas begini aja deh, itu justru hebat. Enggak, mereka justru penakut. Makanya jangan jadi yang begitu.